Sebuah kawasan hutan mangrove di pesisir pantai sejarah Kabupaten Batubara kian dibuat unik. Berkonsep ala negeri Jepang untuk menarik wisatawan datang berkunjung. Tak mau ketinggalan, Bupati Batubara Insinyur Haji Zair MAP dan Ketua Kadin Batubara Oka Faizal pun turut ikut mengunjungi tempat wisata tersebut yang berlokasi di pantai sejarah Desa Perupu, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Terik dan panasnya pesisir pantai di kawasan tersebut tidak membuat Bupati Zahir dan Ketua Kadin Oka Faizal yang berkeliling resah. Sebab daerah itu dikelilingi hutan bakau dan ornamen yang indah dengan terpaan angin pantai yang menyejukkan. Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat yang juga sedang menikmati akhir pekannya di tempat tersebut. Berkeliling menikmati keasrian hutan bakau di atas jembatan kayu yang dicat bercorak merah serta warna-warni replika bunga sakura bernuansa Jepang yang kini diberi nama Pavilion Jepang, begitu memanjakan mata sepanjang jalan serta menjadi spot foto yang instagramable. Pantai sejarah di Kabupaten Batubara ini merupakan tempat pertama didaratkannya kapal-kapal perang di Sumatera Utara oleh tentara Jepang setelah Perang Dunia Pertama atau pada tahun 1942. Menurut Zahir, hal inilah yang menjadi alasan mengapa kawasan hutan mangrove tersebut dibentuk sedemikian rupa berkonsep ala Jepang. Pengembangan lokasi wisata di tempat ini juga merupakan salah satu bentuk pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga pelaku UMKM Kabupaten Batubara. Nah, hari ini melalui bersama dengan PKH ya? HKM HKM ya, Kabupaten Batubara Pak Azizi, kita membangun yang namanya Pavilion Jepang ya. Pavilion Jepang. Nah, tempat ini juga nanti akan dijadikan tempat edukasi lingkungan ya. Jadi anak-anak sekolah belajar terhadap lingkungan, terutama lingkungan di daerah pantai yang banyak mangrove. Dia bisa belajar kemari ya, sambil melihat ya pohon mangrove itu mana, jenis mangrove itu apa, mana bibit mangrove itu yang sebenarnya, menumbuhkannya bagaimana. Kemudian sehingga sekarang menjadi sudah besar dan bisa dijadikan tempat wisata edukasi itu sendiri. Nah, kita juga berharap nanti kepada para pengusaha yang ingin ya berinvestasi, misalnya membangun homestay yang view-nya ada di daerah lautan. Nah, ini kita buka juga itu, ada kapling-kapling ya, misalnya Inalum ya, Pelindo, koperasinya Dandim 0208 misalnya, semua. Nah, nanti mereka bisa membuat tempat pavilion itu yang bisa juga digunakan untuk disewa-sewakan atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan internal daripada usaha itu sendiri. Nah, ini sedang kita matangkan master plan-nya, sedang kita matangkan item-item akan kita buat. Nah, sehingga tempat ini memang menjadi tempat wisata edukasi yang ada di Kabupaten Batubara, terutama di bidang pantai dan hutan bakau. Dengan adanya wisata baru Pavilion Jepang di pantai sejarah ini, Oka Faizal berharap tak hanya menjadikannya sebagai tempat wisata, namun juga sebagai tempat edukasi para pengunjung tentang sejarah yang ada di tempat tersebut, yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan banyak sehingga memberikan efek terhadap perekonomian masyarakat dan UMKM sekitar dapat berkembang. Jepang Pavilion. Tapi ingat bahwa pantai sejarah ini kan mau kita jadikan destinasi wisata. Sehingga kalau sudah destinasi wisata, tentu bagaimana pengelola dalam hal ini HKM bisa membuat sesuatu yang dia anggap bisa menarik orang untuk datang ke pantai sejarah. Jadi kalau kita namakan Pavilion Jepang apa segala macam, karena memang sejarahnya dikatakan pantai sejarah karena disinilah pertama kali Jepang mendarat di Sumatera, terkhusus Sumatera Utara. Apa yang kita inikan dari efek-efeknya dari apa yang kita buat ini? Pertama tentu edukasi, mengingat sejarah.
Sejarah itu kita ingat kan bukan yang bagus-bagusnya saja. Sejarah kelam juga kan perlu juga kita ingatkan kepada anak cucu kita bahwa ya jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi, bahwa dijajah itu menyakitkan gitu. Karena ini kita jadikan tempat destinasi wisata, ya semua kita buat untuk menarik orang untuk datang supaya seluruh masyarakat itu mau dia datang ke Pantai Sejarah ini gitu. Sehingga dengan hadirnya masyarakat, kunjungan wisata rame, tentu efeknya adalah perekonomian masyarakat sekitar, UMKM yang selama hari ini ada di Pantai Sejarah ini akan berkembang, maju, penghasilan mereka pun tentu bertambah. Itu saya rasa sederhana aja. Pengelola tempat wisata, Azizi, mengatakan dukungan promosi dari media dan turut membantu mendongkrak kunjungan dari masyarakat. Azizi mengaku pembuatan Jepang Pavilion juga dikarenakan oleh sejarah yang pernah ada di daerah tersebut. Semenjak kita coba membangun Jepang Pavilion ini, alhamdulillah pengunjung kita bertambah. Tentu juga ini didukung oleh pemberitaan di media sosial. Nah, di media sosial saat ini ketika kita ada postingan tentang Jepang Pavilion ini, banyak beragam komentar. Nah, di sini kita membangun Jepang Pavilion itu adalah untuk edukasi. Kita membuat tempat edukasinya. Nah, edukasi bagaimana seperti di sini Jepang mendarat pertama di Pulau Sumatera di tahun 1942 itu. Nah, ini yang ingin kita ingatkan kepada pengunjung, kita ceritakan pengunjung. Karena orang sering bertanya apa sebabnya pantai ini namanya Pantai Sejarah. Nah, itulah yang ingin kita coba gali kembali. Muhammad Hanafi, wisatawan warga Simpang Dolok yang datang ke lokasi tersebut, mengaku dengan adanya pavilion Jepang ini dapat mampu menarik lagi wisatawan lokal maupun luar. Melihat perkembangan adanya Pantai Sejarah ini, dari adanya Jepang ini, menurut saya dapat mendukung dan dapat menarik lagi pariwisata lokal maupun luar gitu, karena sangat menarik. Semoga ada inovasi-inovasi baru yang terus berkembang di Pantai Sejarah ini agar wisatawan tidak bosan. Kunjungan Bupati Zahir beserta jajarannya bersama tim Kadin Batubara juga untuk meresmikan pavilion Jepang beserta musola yang telah dibangun di daerah tersebut. Dari Batubara, liputan Akbar Nasution. Terima kasih telah bersama kami. Demikian Bisa News melaporkan.